Keesokan harinya, Fazila ditemani oleh Dina ke rumah sakit. "Faz, coba banyak istighfar. Aku ngeliat kamu gelisah terus deh." Dina menahan bahu temannya saat berada di lorong menuju kamar rawat inap Kafka. "Gimana aku bisa tenang? Keadaan udah sekacau ini." Fazila menatap perempuan berhijab putih itu. Dina tersenyum hangat memandang Fazila yang selalu tampil kurang bahan dengan mini dress merah favoritnya. "Kamu tahu kan kemana kita bisa mencari ketenangan?" Fazila memutar bola matanya. "Lama-lama kamu kayak ustazah di film Azab deh sejak gagal nikah sama Danu." "Astagfirullah Faz, kamu. SSSTTT." Fazila menempelkan telunjuknya ke bibir Dina. "Aku nggak butuh ceramah, aku butuh kepastian dari Kafka." Mereka tiba di depan ruangan Kafka, tapi ada dua orang bersetelan jas hitam yang menunggu di luar. Nona tidak bisa masuk ke dalam. Pria berbadan seperti binaragawan itu menghadang Fazila dengan tangan. "Nona, saya adalah pengacara Tuan Kafka, cicit yang satunya lagi. Tolong tanda tangan surat pembatalan pernikahan ini agar kami mudah untuk mengurusnya." "Aku nggak mau," pelotot wanita berambut sebahu itu. "Kalau Nona tidak mau, kami akan melaporkan ke polisi atas tindakan penusukan yang dilakukan sebelumnya. Pasal yang dikenakan juga berlapis dan sangat berat." Dina menahan bahu Fazila. "Faz, tanda tangan saja. Aku rasa Kafka nggak main-main." Fazila menoleh ke lorong sebelah kanan. Menelan ludah saat ada dua polisi datang ke arah mereka. Ingatan Fazila akan jeruji besi yang membuatnya tertekan itu menjadi trauma. Bergetar tangannya memegang pulpen sambil terisak untuk tanda tangan. Ini tanda tangan bukan hanya untuk surat pembatalan pernikahan, tapi juga Nona sudah setuju untuk tidak dekat lagi dalam radius minimal 1 meter dengan Kafka. "Apa?" Retina Fazila hampir koyak. "Kenapa begitu? Apa dia sebegitu marah sampai gak mau ketemu sama aku lagi?" Fazila tak bisa bergerak maju. Hanya bisa menonton kondisi Kafka dari luar ruangan lewat kaca pintu. "Kenapa dia begitu tega sama aku, Din?" Suara Fazila parau dan air mata menetes sampai ke mulut. Dia bisa tertawa sama perempuan itu walaupun lagi sakit. "Sudah saatnya kamu lepasin dia." Hati Fazila tak bisa melepaskan Kafka. Ada sebuah dorongan gila yang terus memicu diri wanita itu untuk mendapatkan Kafka sampai tak peduli akan kematian. Fazila pergi dengan membawa hati yang patah berkali-kali karena cinta tak pernah berbalas. "Faz, tunggu, kamu mau kemana?" Dina ngos-ngosan mengejar sang sahabat yang terbirit-birit pergi dari sana. Saat mereka berasa di mobil, Dina semakin sulit memahami temannya. "Kenapa kamu kayak orang gak tenang gini? Tolong Faz, jangan lakukan hal yang membahayakan kamu lagi." Fazila menengok pada Dina yang duduk di kursi kemudi. "Aku masih bisa mengancam Kafka." Tangan gemetar Fazila menyambar ponsel di tote bag hitam. Mengirim pesan pada Kafka. "Fazila, Kaf, aku hamil. Aku akan hancurkan karir kamu kalau kamu nggak bertanggung jawab. Fazila, kali ini aku nggak bohong." Saat mobil itu sudah menjauh dari parkiran rumah sakit masih belum ada jawaban pesan. Fazila menggigit bibir bawahnya sambil menggerakkan kaki naik turun. Suara notifikasi pesan bunyi. Fazila lekas membaca isinya. "Kafka, aku akan melenyapkan benih itu. Jika apa yang kamu katakan benar. Kafka, atau kamu mau uang yang banyak untuk melenyapkannya sendiri. Kafka, kamu tidak akan bisa menghancurkanku dengan benih itu. Kalau mereka lahir, aku pastikan mereka akan lenyap. Kafka, satu lagi, kalau kamu berani muncul di hadapanku, nyakitin Ratna,
Aku sendiri yang akan membuatmu menyusul kedua orang tuamu. Arghahaha. Fazila terisak dan meraung. Dia memukul dirinya mendapatkan kenyataan pahit itu. Kenapa lagi Faz? Dia mau ngebunuh. Fazila menyoroti perut yang tragis itu. Kenapa Kaf jadi tega sama aku hanya untuk ngelindungin perempuan itu? Faz, tapi kamu jangan tantrum gini. Aku jadi takut. Untung saja mereka sudah tiba di rumah Dina. Din, aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih punya Allah. Kalau kamu kembali sama Allah, percaya deh kamu nggak pernah ngerasa sendirian. Aku pernah berada di posisi bucin kayak kamu. Hampir gila, tapi aku kembali sama Allah. Berhenti. Fazila turun dari mobil dengan suara serak menutup telinga dengan tangan. Dia terduduk dan menangis selama berjam-jam. Tidak ada yang bisa membujuk atau membawa Fazila masuk ke dalam rumah. Dina kembali lagi membawa nampan berisi makanan. Mau sampai kapan kamu duduk di carport ini, Ini sudah semakin siang. Masih ada satu cara lagi. Aku mau ke tempat yang Ratna kunjungi di pedesaan. Waktu itu orang yang aku suruh untuk buntutin dia bilang, Ratna diam-diam pergi ke sana. Aku harus cari jawaban. Ini pasti rahasia dia. Fazila tak punya uang lagi untuk membayar orang untuk menyelidiki Ratna. Kali ini dia sendiri yang akan memecahkan misteri pacar mantan calon suaminya. Aku mohon Din, biarkan aku pinjam mobil kamu. Tapi kan Kafka udah ancam mau ngebunuh. Biarkan dia yang menilai setelah tahu kebenaran tentang Ratna. Aku akan pasrah setelah ini. Fazila menadah tangan. Dina dengan berat hati menyerahkan kunci itu. Fazila pergi meninggalkan rumah Dina. Seharian penuh dia menempuh perjalanan ke desa hujan. Lewat informasi alamat yang diberikan mantan orang suruhannya. Aku yakin kamu bukan perempuan yang berhati baik. Fazila terus berkonsentrasi mengemudi. Meski perut kosong melompong. Brak. Tiba-tiba dari arah belakang ada tronton yang menabrak mobil Fazila. Cit. Fazila refleks menginjak rem. Seketika. Kaca jendela pecah. Mobil itu berguling hingga terlempar ke jurang. Duar. Kendaraan yang ditumpangi Fazila meledak hebat. Fazila terlempar ke sungai hingga hanyut di pinggir gazebo sebuah pesantren. Santriwati yang tadinya hendak menghafal Al-Quran di gazebo menjatuhkan barang-barangnya. Astagfirullah, ayo bantu. Beberapa orang di sana mengangkat Fazila yang dalam keadaan luka-luka di tangannya. Sore harinya Fazila baru bangun. Ia merasa hangat karena baju panjang rajut merah. Alhamdulillah, Nak. Kamu sudah bangun. Seorang perempuan parubaya dengan jilbab yang tertutup sampai ke lutut warna putih, duduk di tepi kasur. Tenang saja, kami yang membantumu yang hanyut di sungai bukan orang jahat. Hanyut. Fazila memegang kepala dan mengingat mobil yang menerjang dari belakang. Lalu ada percikan api. Setelah itu ia tak sadarkan diri. Nak, jangan berpikir terlalu keras dulu. Kamu makan ya, ini Umi udah siapin makanan seadanya. Fazila memperhatikan deretan perempuan muda yang mengenakan kerudung hijau tersenyum di kamar berwarna biru. Anakku. Fazila mengelus perutnya. Hanya benih itu yang membuatnya bisa bertahan hidup hingga sejauh ini. Apa mereka? Tenang saja Nak, tadi dokter sudah datang ke sini. Katanya kamu sedang mengandung. Janinmu aman. Nanti saja kita telepon suamimu ya. Sebaiknya kamu makan dulu. Bibir pucat Fazila bergetar saat memohon, tolong pinjamkan saya HP. Saya harus menelepon seseorang. Wanita parubaya itu menangkap kegelisahan dari perempuan muda yang cantik itu.
Baiklah nak, tapi setelah telepon, kamu makan ya. Fazila mengangguk. Dia yakin mereka semua orang baik dan dirinya belum mati. Ningsi, tolong ambilkan HP Umi yang ada di ruang baca kitab ya. Titah wanita paruh baya itu. Beberapa menit kemudian, Ningsi datang membawa HP itu. Ini nak, kamu bisa pakai telepon ini. Wanita yang dipanggil Umi itu menyerahkan ponselnya pada Fazila. Bergegar tangan Fazila saat menggenggam ponsel itu. Aku harus telepon Dina. Fazila hanya percaya dengan satu temannya itu. Saat Fazila terpuruk hanya Dina yang setia ada di samping dia. Ia mengingat dengan jelas nomor ponsel dengan pejaman mata. Ditonton para penghuni pesantren. Fazila sempat menggigit bibir bawah. Akhirnya panggilan telepon itu tersambung. Assalamualaikum, siapa ya? Tanya Dina di seberang sana. Aku. Din. Suara dari balik telepon itu sempat memutus pembicaraan mereka. Dina meletakkan ponselnya di atas meja bundar putih yang ada di dapur. Ada apa sih Bang Iqmal? Abang udah lihat CCTV kita dari 2 hari yang lalu. Apa ada jawaban? Ada orang yang memang sengaja bikin mobil kamu jadi rusak. Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini? Dina sempat menggigit bibir bawahnya. Apa ini kerjaan Kafka? Waktu itu Faz sempat bilang kalau Kaf mau lenyapin janin itu. Iqmal melotot. Serius kamu? Kalau udah Kafka tega ngelakuin itu berarti dia serius nggak mau ada anak dari Faz. Dia mau Faz sama anak itu pergi ke alam baka. Ya Allah Faz, kalau kamu tahu pasti kamu akan benci banget sama Kaf. Dia benar-benar mau kamu sama kandunganmu lenyap. Fazila yang berada di balik telepon itu makin bergegar dengan air mata yang kian rontok. Apa? Jadi Kaf benar-benar mau aku dan anakku pergi. Fazila menjatuhkan ponsel. Ada apa nak? Fazila memeluk dirinya sendiri. Hahaha. Kini ia benar-benar gila dan hampir mati karena mentalnya yang ditimpuk dengan bom kenyataan itu. Wanita yang tengah berbadan 2 itu histeris seperti orang kesurupan lalu pingsan. Di tempat yang berbeda, Kafka masih terbaring lemas di brangkar rumah sakit. Makan bubur ini, sayang. Ratna menyuapi Kafka bubur itu dengan senyuman di kursi roda. Aku bosan. Kafka mengambil remote TV di ruang VIP bernuansa putih itu. Kamu pasti mau nonton berita ekonomi kan? Aku sudah melewatkan banyak kabar berita beberapa hari ini. Kafka mencubit manja cuping hidung Ratna. Keduanya menonton televisi sambil menyuap bubur. Pemirsa, berita kali ini datang dari laka lintas yang terjadi secara tragis. Sebuah mobil meledak dan dapat dipastikan pengemudinya meninggal. Diduga yang membawa mobil itu adalah Fazila Niskala, anak dari pendiri PT Beringin Jaya yang baru saja tutup usia karena perusahaannya bangkrut. Kafka melebarkan matanya. Ya ampun, Fazila. Kaf, kamu dengar tadi? Ratna bercucuran air mata. Aku nggak tahu nasibnya bakalan tragis kayak gini. Kafka semakin pucat. Dia ingat pesan terakhir yang menginginkan Fazila mati. Bagaimana janin yang ada di kandung Fazila? Itu yang dipikirkan Kafka. Dia masih punya hati nurani meski menganggap Fazila jahat. Aku rasa dia meninggal karena terlalu banyak berbuat dosa, tutur sarkas itu menyembunyikan duka yang menjadi luka penyesalan. Kafka mengingat ada banyak memori manis masa kecil mereka. Namun, dia tak menyangka Fazila jadi makin terobsesi dan berujung bengis. Jangan seperti itu, sayang. Dia juga pernah jadi bagian dari hidup kamu yang paling berharga. Ratna memeluk Kafka.
Kenapa kamu jadi orang yang terlalu baik, Rat? Seharusnya kamu yang dipilih Mama. Tiba-tiba pintu terbuka. Astagfirullah, kalian berdua belum sah jadi suami istri, kenapa berani-berani pelukan begini? Mama. Kafka melepaskan pelukan itu. Ia memandang ibunya yang mengenakan hijab sampai pinggul warna hijau. Sambil memegang tasbih. Maaf tante, saya. Kamu penyebab putraku tidak jadi menikah dan jadi pembangkang. Aku tidak akan merestui kalian. Kenapa Mama lebih suka dengan Fazila yang liar dan jahat? Ratna sangat baik dan tidak menyerahkan diri seperti wanita rendahan itu. Maksud kamu apa? Maryam melotot. Mama dan Ibu Fazila teman dekat. Mama tahu betul Faz berubah liar itu karena kamu kenal wanita ini. Ratna terisak dan tertunduk. Tante, Kaf, saya pergi dulu. Ia membawa dirinya dengan kursi roda itu karena hatinya tergores oleh ucapan tajam Maryam. Kafka tidak bisa melawan ibunya terlalu keras. Satu sisi ia sangat menghormati sosok wanita yang telah melahirkannya itu. Sementara itu Fazila masih termenung di depan televisi yang menayangkan nama dirinya. Syok karena dinyatakan meninggal dunia. Apa ini yang namanya titik terendah dalam hidup? Suara Fazila begitu serak dan hampir hilang. Fazila masih di ruangan yang sama. Terbaring lemah setelah pingsan tadi. Dia memejamkan mata sejenak. Aku sudah kehilangan segalanya karena mencintai Kafka. Fazila memejamkan mata dengan bulir kristal yang terus bergulir menerpa pipi. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Wanita itu mengelus perutnya. Menarik napas panjang. Selamat tinggal Kaf, kamu berhasil membuat Fazila yang dulu mati dan sadar. Lebih baik kamu tahu aku meninggal daripada aku menyerahkan diri untuk kamu lenyapkan lagi. Kalau Fazila kembali mengemis untuk dinikahi oleh Kafka, dia bisa dilenyapkan lagi dengan mudah. Fazila tak mau benih kebencian CEO itu juga ikut musnah karena keegoisannya yang tetap memilih mengejar Kafka. Aku berhenti mengejarmu. Fazila teringat dengan ucapan Dina yang mengatakan kalau hanya dengan mengingat Allah hati jadi lebih tenang. Suara azan maghrib berkumandang merdu di seantero pesantren itu. Detik itu hatinya mulai tersentuh. Seolah ada angin sepoi yang masuk ke dalam hati. Fazila terseduh. Tak ingat kapan terakhir kali bersujud dan bersimpuh untuk bermunajat kepada Tuhannya. Ya Allah, maafkan aku yang berlumuran dosa ini. Fazila berlutut di bawah kasur. Aku kembali padamu, semoga aku tidak telat melakukan tobat ini. Fazila sudah merasa kehilangan setengah kesadaran hidup karena sibuk mengejar cinta makhluknya yang tak pasti. Ya Allah, maafkan aku. Fazila ingin berdiri, tapi dia hampir terjatuh. Ya Allah nak, kamu kenapa? Wanita parubaya itu membantu Fazila untuk berdiri. Fazila memang sudah lupa bagaimana tata cara untuk menunaikan ibadah salat. Umi mau salat, kamu mau ikut. Kamu bisa mengadu segalanya saat salat. Jangan tinggalkan salat ya nak, karena ibadah salat itu adalah amalan pertama yang akan ditimbang di akhirat nanti. Fazila lantas meraung mendengarkan penjelasan wanita berbalut mukena itu. Bahkan dia buta akan kehidupan akhirat setelah kematian. Aku. Apa pantas orang sepertiku salat? Bahkan orang yang berdosa selama hidupnya saja masih punya kesempatan untuk salat, nak. Ayo, kembali cintai Allah. Mencintai Allah tidak akan membuat kita kecewa. Uluran tangan renta itu menyentuh hati Fazila. Fazila meraih tangan itu. Dia merindukan belayan sang ibu yang sudah tiada karena syok saat pernikahan gagal. Nanti saja kamu cerita kalau sudah siap. Di sini pondok santriwati, memang agak di dekat hutan dan sungai. Supaya mereka khusyuk saat menghafal Al-Quran.
Fazila mengangguk. Dia dibantu oleh santriwati yang lain untuk berjalan. Umi, ini si kakak gak pakai hijab. Apa kita berikan hijab saja? Nggak usah Rati, kita nggak boleh memaksa seseorang. Mereka punya hak untuk memilih mana yang terbaik. Nak, Umi lupa nanya nama kamu siapa ya? Fazila menggigit bibir bawah. Apakah itu akan membuatnya ketahuan tinggal di pesantren itu? Faz. Oh, Nak Faz. Ayo kita salat berjamaah. Tenang saja Pak Kiai dan para pengajar yang ikhwan sedang ada di luar pondok. Hari ini semuanya perempuan di pondok kita. Fazila mengangguk. Itu adalah sesuatu yang baru baginya. Saat berjalan di koridor gedung dengan nuansa dinding kayu, ia merasa semua orang begitu teduh. Di sini rata-rata bercadar ya Bu? Umi. Iya, kami tidak memaksa. Sebagian memang yang memiliki paras yang sangat cantik akan menutupi wajah dengan cadar. Bukan hanya itu saja, ada yang ingin mengenakan karena itu adalah bentuk ketaatan yang semakin membuat mereka dekat dengan Allah. Dulu Fazila punya stigma dengan memvonis wanita bercadar itu harus dijauhi. Sebab, mengekang perempuan untuk berekspresi, dia jadi tahu esensinya sekarang. Tidak ada yang mencela apalagi mentertawakan Fazila yang begitu buta agama. Mereka menuntunnya seperti mualaf yang baru belajar berwudu, melafazkan doa, dan cara menutup aurat saat menghadap Sang Pencipta. Faz, tidak perlu takut salah dalam salat dan berdoa. Lakukan yang kamu tahu dulu. Maaf, Ibu Umi, saya harus panggil apa? Fazila menoleh saat dipapa keluar dari tempat berwudu. Nama Umi Hana. Kamu bisa panggil Umi. Jangan menangis lagi ya Nak, karena manusia. Bibir Fazila bergetar lagi. Dulu ada pria yang berjanji sejak kecil ke saya Umi, dia bilang akan mencintai saya sampai tua, tapi dia tidak pernah ingat janji itu. Kamu harus mulai menerima fakta bahwa sifat manusia itu memang selalu ada perubahan. Entah ke arah baik atau buruk. Kamu tahu apa yang tidak akan pernah berubah? Fazila berhenti melangkah. Menoleh ke arah wanita itu. Apa yang tidak akan berubah? Arah kiblat. Senyumnya. Arah kiblat yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berubah. Selalu menunggu hambanya untuk mencintai dia. Fazila memeluk perempuan yang ia rasa di dalam jiwanya ada sang ibu yang telah tiada.